Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan para kiai, para ustadz dan para jamaah subuh yang berbahagia. Langsung saja kami mewakili dari teman-teman gerakan salat berjamaah atau GSB, terima kasih kepada para takmir, para imam masjid Al-Fatah yang telah memberi izin kepada kami untuk numpang sholat berjamaah di Masjid Al-Fatah Botosari Duku Minja ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicatat sebagai amal yang soleh. Mudah-mudahan warga sekitar menjadi termotivasi untuk selalu sholat dan berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Selanjutnya, agenda yang kedua setelah sholat subuh ini biasanya diisi oleh majelis taklim. Ada majelis ilmu yang pada hari ini akan diisi oleh Ki Abdul Sakur yang dari Arjasah. Beliau adalah alumni dari Pondok Pesantren Bata-Bata Madura. Untuk menyikat waktu kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa iftahi babil yasar. Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhdar adada ni'amillahi wa fadalihi. Aqulu da'in dar'an ila Allah Rabbi arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ibti'adah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ashabul fadilah, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, guru ngaji, para sepuh, tokoh masyarakat maupun tokoh agama, wabil khusus dekat saja pengurus takmir Masjid Al-Fatah, juga para imam, sebagai kadita hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala anugerah yang telah diberikan Allah kepada kita sekalian, sehingga kita bisa bermuwajah berkumpul di masjid yang mubarak ini dalam keadaan sehat wal afiah. Semoga pertemuan ini senantiasa dirahmati, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalam semoga tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari alam jahiliyah menuju ke alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan ini, sehingga kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil berkat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga dan anak-anak keturunan kita tetap diakui umat Muhammad dan oleh syafaat beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil mahsyar nanti. Amin Allahumma amin. Hadirin sekalian, untuk menyikat waktu karena ini pengajian kitab ya, baca kitab, taklim, sangkut pautnya dengan udhiyah atau kurban. Hadirin sekalian, sebelum kita membaca kitab ini, saya bawa dua kitab supaya ada rujukan yang tidak ada di satunya barangkali. Saya sodorkan kitab kuning yang biasa dikaji di pondok-pondok, yang biasa dipakai. Karena sekarang ini banyak selisih pendapat, jadi saya ingin menyodorkan yang biasa saja. Artinya saya yang kui mulai min diminah ulama labin. Apakah salah yang dulu-dulu itu? Tidak. Mungkin ada perkembangan begini sehingga banyak kadang selisih pendapat ini begini, pendapat ini. Akan saya sodorkan sekarang, saya baca aslinya saja.
Saya mengambil kitab Fathul Qarib dan kitab Al-Hawashil Madaniyah. Al-Hawashil Madaniyah. Semoga kajian ini membawa manfaat bagi kita sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Udhiyah. Sekarang akan membahas bab tentang kurban. Udhiyah itu perlu dipertegas masalah hukumnya dulu. Setelah hukum, kemudian jenis hewan yang mau dikorbankan. Jadi dibaca dulu kitabnya. Setelah ini nanti diadakan semacam ada pertanyaan, mungkin ada masukan. Kalau begini gimana? Takut kurang paham. Wal udhiyatu sunnatun muakkadah. Hukum udhiyah itu sunnah muakkadah menurut pendapat mazhab Syafi'i. Cuman ada juga yang mengatakan udhiyah itu korban ya, hukumnya wajib. Jelas ya. Tak jelas walana. Penguk jelas sah walaupun tak pateh santa. Kan ada kadang enggak jelas ini ya? Jelas. Ya sudah. Udhiyah ini kenapa kok wajib? Ada yang mengatakan wajib sesuai dengan perintah, karena perintah dari Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Salatlah menuju Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah. Ini perintah. Nah, perintah itu mengandung arti wajib, mengandung arti sunnah. Jadi maka orang ada yang mengatakan ulama itu wajib. Tapi sebuah hadis juga ada yang menyatakan, yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Rasulullah menyatakan, kutiba alayyan nahruh wa laysa biwajibin alaikum. Diwajibkan untukku, kata Rasulullah, menyembelih kurban, wa laysa biwajibin alaikum, sedangkan untuk kalian bukanlah barang yang wajib. Maka ulama memutuskan bahwa kurban itu hukumnya bukan wajib, tapi hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian apa keistimewaan kurban itu? Rasulullah juga menyatakan, ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabbu ilallahi ta'ala min iraqatid dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa allafiha wa innad dama la yaqa min Allahi bi makanin qabla yaqa al ardi fa tayyibu biha nafsan. Rasulullah menyatakan tidak ada amalan seseorang itu di hari Adha, Yauman Nahar, yang lebih dicintai oleh Allah daripada mengucurkan darah, nyembeli istilah itu. Dan nanti hewan yang sembelih itu akan didatangkan oleh Allah pas dengan sempurna tanduknya dan kuku binatangnya juga, dan darahnya itu oleh Allah sudah diterima sebelum nyampe ke bumi. Allah langsung menerima korban itu. Fatayyibu biha nafsan, maka senanglah kalian dengan adanya korban itu. Kata-kata ini kadang begini, orang berkorban tidak mau tahu, padahal korban itu ya harus
seperti yang menyembelih itu jangan dikasih ongkos dengan kulit. Tidak boleh itu. Kata-kata fatayyibu biha nafsan itu lakare akurban pak ikhlas ongku. Artinya ki pungampuakin andi sapeh dekila tahu saluang boleh. Jangan. Kalau bisa, kalau Anda mewakili, kalau bisa itu jangan disembelih sendiri. Rasulullah pernah menyembelih sendiri 100 unta. Rasulullah satu orang yang disembelih 100 unta. Kalau sekarang kebaliknya, kan ya, di sekolah-sekolah itu dikumpulkan yang disembelih 1 sapi, tapi orangnya berapa? 300 orang. Sebaliknya itu. Nah, nanti di sini akan dijelaskan satu persatu boleh atau tidak. Ya. Fatayyibu biha nafsan ini, jadi kalau yang menyembelih itu jangan diambilkan dari kambing atau hewan itu, jangan, tidak boleh itu hukumnya. Ada ancaman dari Rasulullah, nggak diterima kalau orang itu menyembelih tapi hatinya itu masih berat. Si abria ongkos kata kang nyembeli kata gibra kan sekali toh. Maka akhirnya tukang nyembelih itu ndak usahlah saya ngambil kulitnya, ndak boleh itu. Kan banyak tradisi-tradisi kan. Saya ngambil kepalanya, saya ngambil itunya, karena saya yang menyembelih. Buat ongkos itu dilarang. Ya, paham ya ini ya? Nah, jadi bagaimana caranya? Sembelih sendiri. Kalau tidak, ongkos. Berapa ongkosnya? Walhasil, saya tegaskan di sini, kalau sesuatu yang diambilkan dari hewan yang disembelih itu buat ongkos, itu hukumnya tidak boleh. Yang boleh hanya dibuat sedekah atau dibuat hadiah. Artinya kita ongkosi dulu. Umpamanya dekik keng paring apa boleh? Sampian nikah cetak keng paring lagi ke sampian tukang karena tukang nyembeli. Lain cara itu. Tapi kalau untuk ongkos sampian yang menyembelih, ongkosnya ini kepalanya misalnya, tidak boleh. Apa bedanya hadiah dengan ongkos? Kalau ongkos itu harus ada, kan iya? Ongkos harus ada. Kalau nggak ada, nggak mau. Itu ongkos namanya. Tapi kalau hadiah, ada atau tidak ada, nggak apa-apa, nama hadiah. Bedanya nih. Nah, kalau tukang nyembelih itu mengatakan, saya kalau nggak ada kepalanya nggak mau, itu ongkos namanya. Paham kan? Kalau dia menyembelih lillahi ta'ala, dikasih atau tidak dikasih, nggak apa-apa. Nah, itu hadiah itu namanya. Kalau bisa begitu, silahkan lakukan. Yang pertama. Kemudian saya lanjutkan. Nanti ditanyakan setelah usai saya baca. Wa juzziya fiha al-jat'u min ad-dha'ni wath-thaniyyu min al-ma'az wath-thaniyyu min al-ibil wath-thaniyyu min al-baqar. Wa tudji'ul badanatu an sab'atin wal baqaru an sab'atin wasyatu an wahidin. Nah, diperinci satu persatu. Kemudian hewan yang disembelih itu apa saja? Di sini pilihannya kambing, sapi, sebangsa sapi, kemudian unta, 3 ya. Kambing, sapi dan unta. Di sini karena tidak ada unta, maka saya bahas masalah kambing. Kambing di sini ada 2 jenis. Jada'atun min ad-dha'ni. Candang mutura mbi tumpah. Domba itu kotu apongka setong yang tanggal giginya 1. Itu syarat sahnya hewan yang mau dikorbankan kotu la apongka setong manabi domba.
Wasaniyu minal ma'zih, seapong kak dua lamun embi kacang. Nah saya itu tidak tahu bedanya nih, mana setumpeng mana sekacang. Mungkin anda itu tahu semua, mungkin oning ki. Nah, mun embi kacang nih kan kau tu apong kak dua, mun embi tumpeng apong kak setong. Sekarang kalau tak apong kak setong, ketipan apa mun tak apong kak, itu disyaratkan harus umur 1 tahun. Mun bi kacang kau tu umur 2 tahun. Hi, paham nih kayaknya? Cek ni kene, kau tu umur ni kah? Bitong. Ni kata apong kak, keng umur 1 tahun sah. Paham ki? Paham bi kacang bang saya kebai kurban. Bi kacang umur 1 tahun tidak sah. Paham? Yang mari paham nih kak. Ini hukum sebenarnya begini. Jadi tak dan badan nih. Makanya mau dimin kasak ya tolakin ke kiai. Tanya akin ban kiai. Ambil re umur berempah. Nah, umur 2 tahun nih kak sah. Gitu. Harus menolak kiai boleh solembi lah tak harus ngurus. Sepenting lawan le. Nah, kadang kadang sangat tidak boleh juga itu. Coba seremban nih kak. Ada aturan tertentu. Sedangkan dari apa itu waminal bakar itu sapi nikah kotu apong kak dua umurnya tidak boleh kurang dari 2 tahun. Umurnya tidak boleh kurang dari 2 tahun. Jadi mungkin kurang umur 2 tahun sampai nikah sah. Lanjutkan di sini dulu. Kemudian unta tahu bahas ki, sebelum unta mun kantoh, sebelum sana unta. Mari cepat katoh. Wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya. 4 hal ini tidak cukup untuk dijadikan korban. Kayak ngani kaki. 4 nikah tak oleh kebai kurban. Setong al auraul bayyinu auruha, hewan sekeler yang rusak matanya, cacat matanya tapi jelas cacatnya. Mungkin zamani segini tak apa-apa. Ini 4 ini tidak cukup ini, karena ada hadis dari Rasulullah. 4 ini tidak cukup untuk dijadikan hewan kurban. Setong sekeler matan. Salah setong ni keler bukan. Ini keler mungkin oning ki. Keler matan ni keler. Kecek atau keler. Sama ini. Pokoknya rosak matan ni. Sejelas rosak. Setong. Yang kedua, al arjaul bayyinu arjuha, yang pincang jelas pincangnya. Nah, sekarang mungkin ada pertanyaan. Kalau pincangnya itu karena mau dirobohkan disembelih, apakah itu cukup? Menurut di sini, ulama di sini tidak cukup juga. Ya, jadi hati-hati. Patah kakinya misalnya, karena dirobohkan sampai patah kakinya misalnya, tidak cukup tetap itu. Maka hati-hati ya. Beda beda caran aja. Nang eka entona nikah mun sampai kelemahannya. Jadi harus diikat ininya. Soko sepaling budi ning dan soko nika kudu diikat kencang-kencang, diikat, ditarik. Nika biasana Rebu TV biasanya. Ulah beda videonya dikit mungkin akan diedarkan sama saya nanti. Cara-caranya kangkui marobu sapeh kanto. Kemudian yang kedua sudah saya sebutkan, yang pincang wal maridatul bayyinu maradhuha, dan hewan yang sakit jangan dijadikan korban. Sakit yang jelas sakitnya tidak boleh. Yang ketiga. Yang keempat, al ajfa'ul lati dhaba mukhuha minal huzal, yaitu hewan yang sangat kurus sampai
ke Cina nikah sobung karena kekudusannya, itu tidak cukup untuk dijadikan kurban. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau perempuan? Nah, apakah boleh? Nah, kalau perempuan boleh. Gak bisa ditentukan laki atau perempuan, boleh. Jadi hewannya itu yang betina boleh, bukan yang laki saja, yang betina juga boleh dikorbankan, dengan catatan jangan yang hamil, ya. Hamil tuh ada yang mengatakan ulama yang paling sahih itu tidak boleh, yang hamil tidak boleh. Ulama yang mengatakan ada yang tidak boleh. Kemudian yang tidak boleh juga yang kupingnya ini tidak ada, kotong kuping, koper, kuping aja. Ini on bayi, malean lagi, male masuk. Kemudian yang buntutnya juga lepas, tidak boleh itu. Buntoan, butong buntoan, tahulah juga nih kan. Wala tujzi'u maqtu'atul udhuni wadh-dhanabi, tidak cukup dijadikan hewan kurban yang kupingnya atau buntutnya lepas. Boleh? Pohon paham nih lagi? Ya, selanjutkan. Deki pas atanya deki pasan. Mun sobung pertanyaan kurang jelas biasa nah. Kurang jelas. Kemudian boleh mengorbankan binatang seekepiri yang tidak ada kontolnya itu tidak ada, itu tidak apa-apa. Tapi kalau ada kupingnya tidak boleh, mudah ada kontolnya boleh itu. Kenapa kok begitu? Karena biasanya seekepiri nikah cantik kanton nikah itu biasanya dagingnya gemuk. Jadi mun hewan nikah piri ini biasanya lempo karena tak cubi nih. Tanda yang tak cubi nih boleh nah. Ini tidak boleh, boleh itu. Sudah dulu? Salinkan dulu nanti bicaranya nanti. Kemudian saya lanjutkan dulu, waktunya penyembelihan itu kapan? Waktu penyembelihan itu dari, ada yang mengatakan ya dari waktu sholatul id, setelah sholat id, setelah sholat idul adha baru itu waktu penyembelihan pertama kali. Kemudian 3 hari sesudahnya, ayyamut tasyrik, tanggal 11, 12 sampai 13 tuh sampai competa areh, sampai maghrib. Jadi misalnya tidak dipotong sekarang misalnya hari Id sekarang ya misalnya, nah dipotong 3 hari lagi boleh, itu tetap namanya kurban. 3 hari lagi. Kenapa? Bisa 4 hari itu dengan hari. Oh iya, bisa 4 hari, bisa 4 hari. Ayat tasyrik 3 hari, kemudian Idul Adha-nya 1 hari, berarti 4 hari. Sampai competare, terbenamnya matahari. Sudah paham ini? Paham? Nah, kadang ada nyeleneh. Pesantren ini kadang ngantosakin imtihanan. Nah, ini cerita ini. Enggak, biar tahu hukumnya. Nih ngomong bode kayak teman nih, jadi kula tak berbicara sembarangan nih kepada kayak teman nih. Nikah bede kadang kiai eden teakin yang tosakin sampai imtihanan 1 bulan. 1 bulan. Jadi mari. Jadi fitnah kadang. Nah itu apakah ada yang mengatakan ada? Ada.
Keterangannya itu ada. Jadi boleh ditunda sampai 1 bulan. Waktunya itu 1 bulan. Ada yang menunda itu. Tapi nikah ceangkui neneng masyarakat biasa, Pak. Jadi fitnah. Kalau kiai karena dia itu sudah tahu ilmunya, tidak apa-apa. Ada yang mengesahkan itu. Jadi Ibnu Abbas. Juga ada yang mengatakan nih kalau helap ada. Meletaknya tanyaan deki. Mau bodoh sekan. Letaknya tanyaan. Nah, Ibnu Abbas itu pernah menyatakan ketika di zaman Rasul, Abu Hurairah sendiri, karena orang yang tidak punya, Abu Hurairah ini kan kocan ahli sufah, artinya ning teras-teras masjid kasa asaran. Abu Hurairah ini tidak punya, Pak, tidak punya apa-apa. Itu dibolehkan, yang penting mengucurkan darah. Jadi kenapa saya beli? Nikah ada yang menakan nyempeli ajem lake boleh. Lah tandi boleh, tapi terus kurban. Niat kurban ninta deka pendapatan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas itu menyatakan mun tak andiin nyembeli ajem tak penapa. Fadilan raja juga, walaupun tidak sama dengan menyembelih kambing. Oleh fadilanah keutamaan juga. Ini kan yang penting mengucurkan darah. Jika oleh keutamaan. Jadi 2 ilmu saya lagi pada saya ada wakin 1 bulan. Tapi ini kecangkui sampean, Pak. Jadi fitnah. Pada saya yakin orang cek tadi tapi terlalu kurban lah. Korbanlah dengan ayam. Tak penapa. Atau entok atau iwas ini kenapa? Saya rajin sepote ke sana, Pak. Banyak. Banyak. Tak penapa. Saksikan dulu. Wa yustahabbu inda dzabhi, dan disunatkan di dalam penyembelihan itu ada 5. Nyembeli ni ke beda cara tak pun seromban, Pak. Bondok mangkel ni kau sembeli pas. Sepenting kau kan nyembeli. Cuma udah sembeli. Waduh, dan badan ni kenyaman. Tak norok ka hukum. Jadi sesunat nikah ngireng. Nikah ngaji nikah. Sunat nikah 5 hal ketika penyembelihan. Yang pertama 1 baca bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga menghadap kiblat. Hewannya dan orang yang menyembelih sama-sama menghadap kiblat. Bagaimana caranya? Hewan yang tibi pon panjenengan. Carana mana be hewan kanto mancing Paulo deka lao, kalau ke lao. Jadi hewan ini madep kiblat. Kan ini senyembeli kan madep kiblat juga. Nah, sekali toh. Itu caranya. Jadi yang menyembelih dan hewan yang mau disembelih harus dihadapkan kiblat. Benih cuma beli ini. Benih. Atau ngatuku bon seromban. Mentah ini kibon seromban nongku, Pak. Kemudian yang keempat takbir. Takbir ini disunatkan 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Terusakin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Sepenting takbirnya itu minimal mencapai 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini cara menyembelih. Yang kelima doa bil qabul. Makanya saya nyembeli nikah kau tiba de kiai Pak. Karena mereka tuh banyak yang tidak tahu. Mungkin macam bismillah wala. Cara tidak dihadapkan kiblat banyak sekali pun serban banyak, Pak. Cek banyak. Jadi 5 ini harus kelaku. Baca bismillah, baca sholawat, menghadap kiblat binatangnya maupun yang menyembelih, kemudian takbir. Yang terakhir doa bil qabul. Apa doanya? Allahumma hadza minkah wa ilaika fataqabbal. Hadza minkah wa ilaika fataqabbal. Ini pemberianmu ya Allah. Minkah hadza minkah, ini dari engkau ya Allah, pemberianmu ya Allah, wa ilaika. Saya haturkan kembali kepada engkau ya Allah. Fataqabbal, terimalah korban ini. Cukup 3 saja.
Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbal. Cukup itu doanya. Sudah paham? Ini cara menyembelihnya, sunnatnya enggak katoh. Kemudian salikan kembali. Bagaimana cara membagikan daging. Nah, ini kacukan. Perhatikan, nggih. Sekarang di sini disebutkan cara membagikan daging itu ada kalanya hewan itu nadar. Nadar contoh. Mun sengkok parengin teka hajat andi jabatan umpaman. Mun sengkok paring teka hajat umroh. Mun sengkok paring teka hajat naik pangkat dan sebagainya. Sengkok nyembelih kurban. Nah, ini dagingnya sedikit pun Anda yang menyembelih, yang berkurban dan keluarganya tidak boleh makan hal tersebut. Karena ini udhiyah wajib nadar. Tak boleh. Mohon paham nggih? Dan di sini juga disebutkan umpamana panjenengan Pak ngubumbi. Tanya akin benoreng. Neng kantor nikah. Neng kitab kantor badan. Tanya akin orang. Ini untuk apa ini? Nikah kurban akin ban kula. Itu sama, tidak boleh dimakan itu. Paham nggih? Banyak nggak kantor Pak? Banyak. Nikah kambing nikah kebay kurban ban kula. Padahal tak nazar nikah Pak. Nikah ekocaen nazar ghairu mujazat. Dalam kitab istilahnya nazar hukmi. Hukumnya nazar, tapi bukan nazar itu. Cak ngubu umbi kayak ngoreng asalnya. Macam bagus. Ya kebay kurban dia. Lah gara-gara begitu. Dan itu tidak boleh diganti. Kareh pancen dengan nikah ngocak kagak bayar kurban cek kente engkole bi nikah. Walaupun yang lebih bagus. Tidak boleh diganti itu. Harus itu yang dikorbankan. Dan Anda tidak boleh sebagian ulama di sini di kitab nikah, Fathul Qarib nikah atau nang kitab Ibnu Hajar Al-Hitami nikah. Nikah menyatakan tidak boleh ngambil dari daging tersebut. Bagi kafi nikah. Sudah paham itu dulu? Ini kalau wajib. Kalau sunnah enggak. Kita yang lakurban banyak nikah. Nikah sunnah nikah. Nah, sunnah ini menjadi 3 bagian. Harus dipahami ini. Yang pertama harus dibagi 3. 1 orangnya sendiri. Gula sakurban, gula nikah ngalak sepertelon. Sepertelon boleh untuk orang fakir disedekahkan. Sepertelon boleh dihadiahkan. Soalan kembali. Kurban itu yang biasa harus dibagi 3. 1 untuk orangnya sendiri 1/3. Kemudian yang kedua untuk fakir miskin istilahnya sedekah itu 1/3. Kemudian untuk hadiah 1/3 untuk orang-orang kaya selandi sebagai adik. Walhasil kita berhak untuk mengambil hanya 1/3. 2/3-nya harus dibagikan semua. Mungkin kadek. Maren nah. Malai tuntas nih kadek. Dah deki kulen rangakin korang jelas ditanyakan. Bagaimana kalau begini? Panitia begini. Ah, deki tanyakin ke telepon. Yang malai tuntas nih kan. Yang metotokan nih kadek. Sudah paham ini kira-kira? Ini kalau bukan udhiyah wajib. Benisi wajib. Saya sunat, saya biasa nikah sunat nikah istilah. Dan nikah bagi telok untuk dirinya sendiri, cuman selebih bagus Pak. Sedekah akin kapi kita mengambil hanya seompaan sedikit.
Rasulullah mengambil hanya kabit atena meloloh sepodot Rasulullah. Rasulullah ini cuma mudut atena, padahal kurbannya Rasulullah bani ontah. Ki pernah embi dua biasa Rasulullah ya. Oke. Kemudian perlu diperhatikan juga mana embi menurut kita pantau kalau tak jelas hakim lain nggak ada deki tanya hakim baik deki udah mana embi khusus satu orang, mana sape nikah khusus peto orang. Jadi anil bakari nikah sab'atun wal bakar an sab'atin, sape nikah cukup untuk 7 orang, wasyatu an wahidin, sedangkan kambing 1 orang. Jelas nih kaki? Nah, kemudian empon kan ngatubat saos oleh takjun macam semakin kan beredar Pak nikah pendapat nih lagi nikah pendapat ulama saya yang kita mulai bolak-balik nikah dumang kan nikah rumor macam-macam dengan hadis ini. Apakah mereka ini beliau pengarang ini tidak tahu hadis? Boni tahu ning hadis Pak, bukan tidak tahu hadis ini, alim Kak Dinto. Karena banyaknya hadis disimpulkan begini. Rasulullah pernah mengatakan begini, kalau menyembelih apa itu sapi harus 7 orang. Itu Rasulullah pernah menyatakan begitu. Rasulullah di Hudaybiyah Rasulullah menyatakan begitu. Tidak cukup dengan banyaknya orang. Lalu beredar sekarang sombongan mbin setong orang 100. Orang kan nani benih nih kamu. Kalau dulu tidak Pak, Rasulullah satu yang disembelih 100. Maka Rasulullah menyembelih dengan dirinya sendiri sampai sebidak telok. 63 unta, bukan kambing, bukan sapi, unta. Itu disembelih sendiri oleh Rasulullah. Sampai 63 kelelahan Rasulullah diganti oleh Sayyidina Ali. Ali teruskan penyembelihannya sampai 100 Pak. Ditinjau dari itu ini Rasulullah. Pas Umar Rasulullah dan Allah Ta'ala sampai umur 63 tahun. Penyembelihan waktu itu Rasulullah yang terakhir nikah nyembeli onta sampai sebidak telok onta. Maka umurnya Rasulullah pas 63 tahun. Nah semakin ngereng saya tanya Timin. Kemana ini? Ini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Lagi dan dulu hari Senin Suri. Kalau buat beda dengan Taman Sari. Oke. Dan dulu terus habis memotor mengenai itu berkorban kipulis terang. Mereka kebanyakan di daerah Jompo. Mereka menambil korban dan dulu seterang lagi pas panitia sih korban. Di samping pun setengah nyambeli leres cerakam olehin pas kenapa mak tukangan jadi panitia ini kan lebih selain sebuntuan panitia dubuntu di permohonan pakai itu. Mohon pencerahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nikah osong nih kawan. Setan gulek lagi. Sebenarnya tidak boleh begitu. Itu sebenarnya tidak boleh. Kekeliruan kita. Jangan sampai tradisi ini dijadikan tradisi yang tidak baik. Nikah kan jadi tradisi nih. Terus terang nih kawan, sampai se-Indonesia nih kawan, membahas masalah ini semua mengatakan ada hadisnya ini. Jangan sampai dijadikan upah. Kenapa mengalah lebih jongkok panitia? Berarti kan upah kan? Karena panitia. Kecuali orang itu tegas Pak. Syak kurban nikah harus tegas sebenarnya. Makanya syak kurban nikah kau tuh oning ilmona. Jadi harus tegas. Sudah dia ngambil itu. Ini saya ongkosnya titik tak toma Pak. Dan ini saya kocak fatayyibu nafsan. Itu benar Rasulullah. Tayyibun san akurban bendein sekali. Paham nih? Bendein sekali. Itu tidak boleh itu, ya curang lah itu.
Bukan panitia. Padahal dulu-dulu di Rasulullah ada panitia, enggak ada. Sayyidina Ali mutang apa Sayyidina Ali muntut, enggak ada. Ini kamu ngalaka hukum lah nih. Jadi sekarang bagaimana jalan keluarnya? Makanya paling jalan keluar bangkulah. Misal masalah panitia nih kaki. Hati-hati dengan panitia nih. Panitia nih kan beda, kadang tradisi begini Pak. Begitu kambing disembelih atau sapi disembelih, pesta Pak misalnya. Pesta. Pas ngalak tuh gini langsung sate. Jangan tersinggung nih kayak hukum boleh gak aja cerita hukum nih kalau jangan saya pernah ngelakuin gak dinto ambu hakim kan semua orang nih kalau mungkin masjid kanton remang kan banyak sekali sate itu milik siapa saya tanyakan dulu milik siapa wah cok dan gula panitia untuk nanti apa lesoh jadi opat ujrah itu tidak boleh kembali ke ujrah lagi, tidak boleh ujrah itu. Yang bagus bagaimana? Ini ke jalan keluarnya begini Pak. Saya kurban, saya yang berkorban misalnya. Nikah kan milah sepertelon, kan ini? Sepertelon nikah kan itu niki. Baik orang kaya maupun orang miskin. Coba kita jelasakin gila. Bedanya antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Kalau orang kaya itu istilahnya ihda, hadiah. Kalau orang miskin istilahnya sedekah. Sama-sama pemberian. Apa bedanya itu? Bedanya begini, kalau orang miskin boleh menjual daging yang sudah diberikan. Kalau orang kaya tidak boleh menjual daging yang sudah diberikan, tidak boleh. Masalahnya kalau orang kaya itu it'am hanya makan. Banyak kan tempat jual Pak oleh kurban pas jalan tambah bagian jual orangnya kaya tidak boleh itu haram hukumnya itu tegas nih kan hukum boleh tapi kalau orang miskin boleh dijual ini bedanya antara sedekah dengan it'am tamlik dan it'am tamlik itu memiliki karena memiliki boleh dijual. Kalau it'am hanya boleh makan. Yang kaya-kaya cek sampai jual daging kantoh. Hanya dibuat konsumsi saja, dibuat makan saja. Saya nggak cak jual nggak dintoh. Daging jan gempet nih, tak borokatunya nih. Saya jelaskan gitu. Dan caranya karena saya ini mendapat karena saya itu punya hak sepertelon, saya yang berkorban harus, maka diambillah hak Anda. Ini hak saya sepertiga saya masak buat panitia, itu yang boleh begitu. Kan nyaman ki? Nyaman. Haknya saya yang berkorban, saya ambil sepertelon. Kedua pertelon itu umat. Maka saya ambil, saya masak untuk panitia. Itu yang bagus kayak gitu. Sudah paham kira-kira? Enggak nih kebaca ilan banget. Keng muntah ngaji bedet masuk itu. Punya siapa enggak tahu. Nah ini yang enggak boleh di situ. Mengucap ongkos enggak boleh tuh ongkos. Setan kibur fatayyibu nafsan. Sang misalnya korban apa ikhlas. Coki malakin ka kolein malakin ka. Juga jalannya misalnya saya nyembeli lamare yang kosen penmaceningan. Ini ongkosnya penyembelihan berapa kamu minta? Sudah saya minta kulitnya, tidak boleh. Tidak boleh. Kan banyak begitu kan? Nyembeli ini kak yang ongkos apa? Entah usah kok. Sepenting gula oleh kepala. Itu yang tidak boleh Pak. Banyak kayak gitu banyak. Boleh kepala, memperoleh kulit, tidak boleh itu. Ongkosnya saya ketemu, belajar benar saya ketemu. Nanti setelah itu selesai, keng ben sampean paringan cetak ini kepalanya untuk hadiah boleh itu, bukan ongkos. Tapi umpama tak paringin cetak, jangan
Setan gula-gula kembali pada yang tadi. Kan sudah dikasih ongkos. Paham nih? Ini yang betul kayak gini. Kan sudah dikasih ongkos sudah 50.000. Sudah jangan toleh-oleh. Umpamanya kayak beri boleh. Nih kepalanya buat sampean, kan cek sarana saya lakukan. Kemudian kulitnya buat sampean. Enggak apa-apa, itu hadiah itu namanya. Sudah paham ini? Sudah paham ya? Ya sudah. Ya sudah. Tadi Pak Yai menyebutkan yang untuk korban itu sapi sama kambing. Kalau kerbau itu bagaimana Pak Yai hukumnya? Kalau kerbau itu kan sebangsa, masuk sebangsa sapi. Maksudnya bukan sapi, kerbau ya sebangsa sapi itu. Terima kasih Pak Yai. Enggak sah saja juga. Sebentar Pak Yai. Ayo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di dalam penyembelihan itu kan ada 5 hukum. Ya. Hukumnya kan ada 5 tadi. Umpama salah satu Sunnahnya kan ada Sunnahnya 5. ya. Umpama salah satu tidak dikerjakan, itu pahalanya untuk yang korban itu gimana? Kalau yang berkorban itu ya tetap hasil korbannya sah. Cuman disunatkan yang 5 itu harus dikerjakan semua. Kayak kurang sempurna seni kawan. Pada pun sekantoh. Sambian umpamana sholat disunatkan mengangkat tangan. Nah ini ya kan, Allah mengangkat tangan. Tapi tidak mengangkat tangan, bagaimana hukum sholat? Sah sholatnya, cuman kurang sempurna itu saja. Jadi itu jawabannya tuh, kurang sempurna. Tapi banyak gula Pak. Saya sendiri ini pengalaman. Saya itu kan biasa kalau disuruh sembelih tak norok nyembeli gula, yang cuman memandu. Begitu saya takbir, baca sholawat, baca bismillah, kemudian baca doa, itu heran orang-orang itu. Lah, apakah korban itu harus digitukan? Lah iya. Selama ini saya nggak pernah mengerjakan begitu, ya. Bilang sama saya. Saya nggak pernah mengerjakan begitu. Ya sembelih sudah. Ben serobot adanya. Ki kurang sempurna, Pak. Jadi kau tuh beda semandu. Apa paham? Silakan yang lain. Saya tanya. Kamu nih? Ini kan nih. Waalaikumsalam. Korban unta, sapi, kerbau, kambing. Bagaimana kalau rusa bikin korban rusa? Oh, Captain. Di sini yang dianjurkan, Pak, nikah hewan yang dipelihara. Mun liar tak biasa nikah tidak dianjurkan. Mun keten kan liar, tidak ada yang memelihara keten. Bisa. Kenging, kormolegi kene. Jadi yang dipelihara di sini dengan syaratnya seperti ketentuan begitu. Mun ereken kategori kambing ki masuk jihad kambing ini. Kenging juga. Kor dipelihara, ketong oleh nak buru, tidak boleh memang kalau wahsy itu. Seliar-liar tidak boleh. Kira-kira. Ini kadek. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu saya tanyakan, karena saya tadi membaca, saya punya kambing 1, tapi saya niatnya korban untuk 1 keluarga. Jadi ada yang menyampaikan bahwa kambing 1 bisa dikhususkan pada 1 keluarga, karena dulu Nabi itu pernah menyampaikan, pernah menyembelih dikhususkan kepada keluarga besar Nabi pada saat itu. Setelah itu Nabi korban lagi dikhususkan pada umatnya. Apakah benar itu Pak Yai? Menurut saya kan orang alam, mungkin kurang begitu jelas antara sah dan tidaknya.
Terima kasih. Nah ini yang makanya suruh tanyakan, karena banyak yang begini ngambil hadis yang demikian. Di sini tadi disebutkan kalau kambing hanya satu orang, kan betul? Sekarang bagaimana? Karena Rasulullah pernah melakukan, memang betul hadisnya ada. Jadi Rasulullah pernah menyembelih 2 kambing, satu untuk Rasulullah dan keluarganya, satunya untuk umatnya Rasulullah. Ada hadisnya itu sahih, ada hadisnya. Sekarang untuk memadukan 2 pendapat, ya, memadukan 2 pendapat, gimana ini? Maka ulama mengatakan disinilah yang dikatakan sunnah kifayah, sunnah kifayah. Jadi hukumnya berkorban itu sunnah kifayah. Artinya kalau ada satu keluarga mampu tak korban, semua itu kena makruhnya, makruh kapi, karena dianjurkan untuk menyembelih korban bagi orang yang mampu. Sedangkan dia mampu, sekeluarga mampu, sekeluarga ini kan benitu sama boleh kan makruh kapi ini kawan, kena makruhnya. Kalau ada satu yang berkorban, semuanya itu oleh berokana sesetong nikah. Jadi sunnahnya nikah menyebar kepada semua. Kalau kita padukan, ada lagi ulama yang mengatakan oleh kenceren milo kapi fadilahnya ning setong. Nah, saya jelaskan kembali, fadilahnya itu tetap satu orang, Pak. Tapi kenceren sekeluarga oleh kapi, oleh kesunatan kapi. Apa fadilahnya? Fadilahnya nikah manabi orang akurban, kurban itu akan jadi tunggangannya nanti. Tunggangannya dia yang berkorban atas nama saya misalnya. Tunggangannya saya itu nanti di hari kiamat. Tunggang itu fadilahnya. Lah tunggangannya itu hanya diperoleh bagi orang yang berkorban satu. Tapi pahalanya bisa menyebar kemana-mana. Ini cara mengumpulkan hadis tersebut dengan kata ulama. Jadi ulama mengumpulkan 2 hadis itu, fadilah nanika pakun eka oleh setong orang sakurban, tapi pahalanya menyebar pada seluruh keluarga oleh kesunatan kapi keluarga. Paham itu? Fadilahnya tetap satu orang, Pak. Jadi atas nama saya, tapi fadilahnya milo kapi keluarga saya dan keluarga saya milo kapi. Atau begini, jangankan hanya keluarga, sebut ban sampean kula kurban kencara kurban ban kagak hadiah kina ka orang sepuh kula selamat tinggal umur ka anak kula keluarga dan kaulah ban cakap-cakap milo kapi, Pak. Semua guys milo kapi ini kan, dengan niat pahalanya, fadilahnya tetap Pak setong, Pak. Masa ambil sekeluarga pas nur ambil kapi tak kedua, Pak. Nah ini yang dimaksud kalau kambing itu hanya satu orang yang menunggangi, ini kan paham nih kaki? Tapi pahalanya bisa menyebar kemana-mana, Pak, dengan niatnya sampean sendiri. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ulama memadukan antara 2 hadis, kan dipadukan nih, banyak hadis ini, wah hadis ini begini dipadukan. Sekarang saya memadukan lagi. Ada yang berpendapat begini, itu yang untuk khusus Rasulullah, karena memikirkan umatnya itu khusus untuk Rasulullah. Ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau saya sendiri condong yang pendapat pertama tadi, fadilahnya tetap diperoleh orang yang berkorban, paham ya? Pahalanya bisa menyebar kemana-mana, termasuk keluarga. Makanya kocain sunnah kifayah, sunnah hukumnya, tapi seluruh ahli bait itu melokapi kencere. Paham nih? Nah, kemudian sekarang mungkin terakhir nih Kahim, terakhir nih Iwan, terakhir nih. Jawab. Perkara kurban menggelar kasahkan pada kurban nadar atau adil
Katinapa sawangan ken bulan mungkin pernah membeli betul hari raya Idul Fitri. Neka anyat akin kangkui kurban laku dengan alasan kan. Mereka termasuk nazar. Ya ya. Ini termasuk juga. Termasuk mujazat juga. Nazar ghairu mujazat itu namanya. Sekarang yang terakhir. Apa saya itu dapat bagian juga apa enggak? Enggak boleh. Saya jelaskan dulu. Ini yang terakhir nih, kawan, insya Allah tercover semua nih nanti. Mungkin yang unek-unek insya Allah tercover semua. Saya baca kitab Ibnu Hajar Al-Hitami. Di sini disarahkan Al-Khawashimadiyah. Ini kitab ini saya baca. Kalau orang-orang dulu, ulama-ulama dulu itu, ulama-ulama dulu, mun orang mate tak oleh kurbanin. Apakah bodoh orang-orang dulu? Tidak, Pak. Saya jelaskan sekarang. Bagaimana hukumnya angurbanakin orang sela artikel dunia? Jelas pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya mengorbankan orang yang sudah meninggal dunia? Di sini Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan wala yudhi ahadun an hayyin bila irnihi wala ain maitin lam yusah. Tidak boleh seseorang mengorbankan orang lain yang masih hidup tanpa izin. Kula korban, Pak. Tapi korban ini untuk anak saya misalnya. Anak saya tidak tahu anak itu kalau dikorbankan. Tidak tahu. Itu tidak boleh. Harus tahu. Sambian beentong korban akhirnya ban sengkok dikasih kambing. Ya disembelihkan. Itu sah. Kalau ada izin. Tanpa izin tidak tahu. Karena seakan-akan nggak berhak kan. Saya korban kisandi. Ini kan tidak punya itu, tidak tahu orangnya itu kalau itu korban. Yang makin ke orang, susahin ke orang, tapi orang nggak tahu nih tanpa izin. Nah ini tidak boleh. Ini keterangan nih kakek. Ini kan ulama nih kasih. Satu. Yang kedua, wala an maitin lam yusah. Tidak boleh mengorbankan mayat. Ini kakek apa nih kak? Al-Hawashimadiyah. Nomornya 304. Saya bukan bicara saya sendiri, tidak. Tidak boleh mengorbankan mayat kecuali berwasiat. Sudah paham? Tak kengeng, Pak. Nang kitab kantoa. Tidak boleh mengorbankan mayat kecuali berwasiat. Mun wasiat, kamu mati jong korbanakin jong. Rasulullah pernah berwasiat pada Sayyidina Ali, mun sengkok mate korbanakin dua kambing per tahun. Itu Rasulullah ke Sayyidina Ali. Hah? Kenapa? Sabung ke jadi tapi sabung ke. Oh, oke. Itu karena berwasiat Rasulullah itu dijembelihkan. Jadi kalau tidak berwasiat tidak boleh. Ini kan kita pantau. Pon jelas ki? Selanjutnya nikah beda berita sampung saya akan datang saja. Nikah takut kesiangan ki. Kiapon sekelangkang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.